Mahasiswa menggelar aksi demo di sejumlah wilayah menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Di Jakarta, aksi demonstrasi dimulai dengan long march mahasiswa dari berbagai titik di Jakarta menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Dalam aksi ini, massa mahasiswa menuntut perbaikan kondisi ekonomi. Mahasiswa juga meminta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Ada 5 tuntutan mahasiswa dalam aksi kali ini, di antaranya menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Selain di Jakarta, demo mahasiswa juga terjadi di Kota Semarang dan Solo. Di Kota Semarang, mahasiswa menggeruduk kantor Gubernur Jawa Tengah pada Jumat sore. Sementara itu di Solo, mahasiswa gelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Solo. Mereka menyampaikan keresahan atas sejumlah permasalahan yang terjadi di tanah air, mulai dari kenaikan harga sembako, melemahnya rupiah, kenaikan harga BBM, dan evaluasi MBG. Kita ada beberapa poin tuntutan. Yang pertama, kita menuntut untuk pemberhentian MBG sementara, yang dimana kita melihat adanya dengan kondisi ekonomi hari ini, tapi MBG itu terus diberjalankan karena itu cukup menguras APBN dan cukup mengganggu konsentrasi ekonomi yang hari ini terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait melemahnya rupiah, kita menuntut dari pemerintah untuk segera menguatkan atau memitigasi dan juga mencari jalan keluar terkait pelemahan ekonomi. Yang ketiga, kami menuntut untuk membatalkan RUU Polri, dan dimana ini kita sadari ruang-ruang sipil hari ini terenggut oleh angkatan bersenjata, entah itu TNI ataupun Polri. Pada dari itu kami di sini hadir untuk menuntut membatalkan atau mencabut RUU Polri itu sendiri. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman memastikan pemerintah terbuka terhadap pendapat dan kritik. Namun, Dudung menekankan kritik berbeda dengan provokasi, adu domba, dan fitnah. Dudung tegaskan, Presiden Prabowo Subianto tengah bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah nafas demokrasi yang harus membangun bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa. Aksi demo yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan respons atas situasi yang terjadi saat ini, terutama di sektor ekonomi. Pemerintah diminta untuk segera memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia dan menghentikan program maupun kebijakan yang dianggap kurang tepat dengan kondisi tanah air saat ini. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, kenaikan harga BBM dan kondisi ekonomi tanah air saat ini membuat mahasiswa bergerak menggelar aksi demo di sejumlah wilayah. Sudah tepatkah aksi dan tuntutan massa dan akankah pemerintah menindaklanjuti tuntutan tersebut? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia serta ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Bung Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Doli dan juga Bung Adi Prayitno. Selamat pagi Bung Doli. Selamat pagi Adisti, Bang Doli, suaranya belum kedengaran. Iya, Bung Doli, selamat pagi Bung Doli. Suara dari studio belum kedengaran ya? Oke, berarti kami akan mencoba kembali memperbaiki bagaimana audio dari antara studio dan juga narasumber. Seperti yang kita tahu, saudara, demo mahasiswa tuntut perbaikan kondisi ekonomi. Juga nggak dengar. Oke, baik. Kita akan coba perbaiki dulu untuk teman-teman. Halo. Iya, baik. Selamat pagi, Mas Adi. Pagi Adisti. Iya, Bung Doli, selamat pagi. Sudah terdengar suara studio, Adisti? Pagi. Sudah. Oke, nah ini kita membahas soal bagaimana demo yang kemarin terjadi di Jakarta, tidak hanya di Jakarta, tadi juga ada di Semarang dan juga di Solo, menuntut ada 5 tuntutan. Salah satunya adalah soal mayoritas upaya perbaikan
ekonomi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah. Saya ingin ke Bung Doli dulu sebagai Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar. Dari Golkar sendiri yang kita tahu merupakan pendukung pemerintah, bagaimana respon dari pemerintah dalam hal ini memandang aksi demo kemarin, Bung Doli? Ya, pertama tentu kita memberi apresiasi dan kemudian kita menghormati apa yang dilakukan oleh adik mahasiswa kita gitu. Karena justru kita khawatir kalau kemudian dalam situasi yang sekarang memang sedang kita hadapi ini ada kelompok masyarakat atau khususnya adik-adik mahasiswa yang tidak responsif gitu ya. Nah, jadi artinya apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa ini kan sebagai bentuk kepedulian dari mereka ya, yang mereka sebagai mahasiswa punya idealisme dan kemudian melihat situasi seperti ini, ya tentu mereka berharap kita semua, terutama pemerintah, untuk mengambil langkah-langkah antisipasi ya, supaya memang situasinya tidak semakin tidak membaik gitu. Nah, kita kan sama tahu memang hari ini rupiah kita melemah ya beberapa waktu terakhir ini. Kemudian ya indikator-indikator ekonomi kita menurun lah, kira-kira begitu ya. Nah, tapi juga perlu sampaikan bahwa apa ini sampai ada sisi ini jadi apa namanya semangat energi bagi pemerintah untuk melakukan langkah yang lebih walau sama ini pelaku banyak hal ya untuk mengadaptasi itu. Jadi pemerintah ini sebetulnya tidak akan tidak melakukan apa, Bung Doli. Bukti tidak Bung Doli izin. Masih apa yang terjadi. Bung Doli izin, sinyal Anda tampaknya kurang stabil. Kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan jelas. Jawaban Anda tadi kami akan mencoba kembali memperbaiki bersama dengan tim di belakang layar. Tapi saya ingin ke Mas Adi dulu. Mas Adi Prayitno, kita tahu demo kemarin adalah suara dari aspirasi tidak hanya dari kelompok kritis mahasiswa, tapi hampir juga masyarakat di Indonesia, umumnya kaum menengah. Karena apa? Karena ada 5 tuntutan soal menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak, menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, mendesak Presiden mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Apakah ini akan didengar oleh pemerintah dari 5 poin ini kalau dari sisi politiknya menurut Anda? Ya, saya kira memang 2 hal, Adisti. Pertama, kalau kita melihat secara umum, fungsi dari mahasiswa itu kan cukup ganda. Pertama, selain misalnya meningkatkan intelektualitas sekolah yang benar, tapi kan memang juga ada fungsi-fungsi sosial, terutama untuk ikut terlibat dalam kontrol. Jadi ketika ada kebijakan-kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah yang dinilai tidak pro dengan kepentingan masyarakat, menimbulkan kesulitan-kesulitan di level bawah, pasti selalu saja muncul protes politik seperti aksi demonstrasi dan unjuk rasa yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa, termasuk juga misalnya ada sejumlah kalangan masyarakat sipil kritis yang menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Tapi bagi saya secara prinsip sih sebenarnya triggernya adalah kondisi ekonomi, misalnya soal bagaimana rupiah itu harus diperkuat kembali gitu ya, sekalipun kemarin misalnya dijelaskan rupiah tidak lagi 18.000 tapi menurun misalnya menjadi 18.895 sekian. Dan kemudian yang juga diprotes itu adalah terkait dengan kenaikan Pertamax beberapa waktu yang lalu yang dari 12.300 kemudian menjadi 16.300 sekian dan seterusnya. Jadi hal-hal yang semacam ini sebenarnya Adisti sifatnya common sense, di mana masyarakat secara umum pemerintah berharap kepada pemerintah hari ini supaya situasi-situasi yang semacam ini bisa terkendali dan bisa terkontrol dengan baik. Termasuk misalnya isunya juga sifatnya common sense, misalnya program-program populis yang dimiliki oleh pemerintah ya MBG ataupun Kopdes yang mungkin secara filosofis itu tujuannya adalah untuk
menciptakan ekosistem ekonomi yang ada di bawah, tapi kan dalam prakteknya publik juga tidak bisa menutup mata. Ada compang-camping, ada kekurangan, dan bahkan sejumlah petinggi-petinggi BGN kan berurusan dengan persoalan hukum dan korupsi ya. Jadi hal-hal yang semacam ini tentu harus menjadi feedback dan menjadi referensi yang mesti didengarkan secara terbuka oleh pemerintah. Tapi kalau kita menghitung rata-rata secara umum, Kepala BGN yang baru kemarin sudah merespon kan, misalnya terkait dengan MBG, mungkin tidak bisa dihentikan menurut mereka karena ada undang-undangnya, tapi soal refocusing ataupun efisiensi akan dilakukan. Misalnya anak-anak orang kaya tidak akan dapat lagi, termasuk juga hanya difokuskan untuk 3T itu, daerah terluar, tertinggal, dan seterusnya, dan seterusnya. Artinya apa? Publik tentu berharap di tengah efisiensi dan situasi ekonomi yang saat ini sedang struggle, tentu ada harapan jangan ada pemborosan terkait dengan APBN. Salah satunya adalah mengoreksi program-program populis yang mungkin dinilai jor-joran, angkanya fantastis, tapi dalam realitasnya itu jauh panggang dari api. Saya kira ini sifatnya common sense dan tentu menjadi feedback yang baik untuk dievaluasi oleh pemerintah, saya kira. Oke, kita tahu demo ini sudah berlangsung di Jakarta, di daerah juga dituntut dituntut oleh masyarakat dan juga mahasiswa kelompok kritis. Nah, kami juga ingin mendengar begitu dari suara pemerintah pusat untuk bisa merespon dari tuntutan aspirasi dari adik-adik kita, mahasiswa kita. Nah, tentu ini yang ditunggu saat ini, suara dari pemerintah. Nah, ketika saat ini tidak segera direspon oleh pemerintah, apa yang akan terjadi menurut Anda, Mas Adi? Ya, saya kira memang soal protes berlanjut, demonstrasi yang akan terus dilakukan, itu adalah konsekuensi yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Bahkan kemarin ketika ada sejumlah aktivis mahasiswa, salah satunya dari BEM UI kan selalu mengatakan bahwa protesnya itu akan terus dilakukan. Kalau tuntutan mereka itu tidak didengarkan. Adisti, bagi kita yang pernah jadi aktivis termasuk juga Bung Doli, bahwa kita memahami bahwa aksi demonstrasi itu tentu tidak sekali jadi, tidak sekali demo dan tidak sekali protes, aspirasi-aspirasi yang kita perjuangkan itu akan didengarkan secara maksimal. Tuntutan-tuntutan ini tentu secara konsisten harus dikawal dan tentu supaya keinginannya itu dipenuhi oleh pemerintah. Apa yang perlu diantisipasi? Kan yang memang dikritik itu salah satunya adalah soal bagaimana supaya tidak ada harga-harga BBM yang kembali naik seperti Pertamax. Meski kita mendengarkan bahwa Pertamax itu adalah BBM non subsidi dan dikonsumsi untuk kelas menengah selama ini. Sementara BBM yang subsidi seperti Pertalite kan tidak ada kenaikan signifikan. Tapi kan kita harus memahami suasana kebatinan masyarakat per hari ini. Kalau ada kenaikan apapun seperti Pertamax, itu akan berdampak kepada kenaikan-kenaikan yang lain. Kalau nilai tukar rupiah itu melemah, pasti akan berdampak kepada hal-hal yang lain. Itulah yang saya sebutkan, betapa kondisi yang semacam ini akan terus memancing, mungkin di kemudian hari akan ada protes, demonstrasi akan terus berlanjut. Termasuk misalnya saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan, untuk menghentikan MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa mungkin cukup rasional bagi mereka, tapi bagi pemerintah ini adalah semacam mercusuar proyek populis yang rasa-rasanya agak sulit untuk dihentikan. Paling pada titik negosiasinya adalah terjadi efisiensi terkait dengan program-program populis ini, dan yang paling penting itu tentu sesuai dengan harapan, tidak compang-camping, tidak penuh dengan kekurangan seperti yang terjadi sebelumnya. Misalnya Koopdes, jangan ada lagi pemandangan Koperasi Desa Merah Putih itu misalnya dibangun di hutan gitu kan, tidak bisa diakses oleh siapapun, ada yang menghadap sungai, ada yang menghadap kuburan. Kan itu yang sebenarnya membuat kritik itu terus mengalir. MBG apalagi sejumlah keracunan, menu tidak sesuai dengan standar gizi. Hal-hal yang semacam ini tentu jangan lagi terulang. Kalau melihat ini semua, saya kira rata-rata secara umum kalau kita melihat misalnya BGN sudah mulai berbenah, misalnya tidak akan jor-joran, akan melakukan efisiensi, dan sangat mungkin akan membuka opsi kantin sekolah juga menjadi bagian dari penyedia makanan, tidak lagi menggunakan SPBG yang ada. Dan untuk adik-adik mahasiswa yang paling penting adalah setiap protes dan demonstrasi yang dilakukan tentu harus sesuai dengan koridor hukum, dan kita pun juga harus memahami bahwa setiap protes dan demonstrasi itu belum tentu didengarkan langsung, karena
pemerintah pasti punya referensi dan argumen kenapa misalnya kebijakan-kebijakannya dipertahankan. Jadi bagi saya membangun konsistensi dalam sebuah gerakan menjadi penting karena ini adalah bagian dari perjuangan idealisme dan semua orang punya keyakinan, semua orang punya idealisme dan tentu saja pandangan-pandangan yang baik terkait dengan politik kita. Tentu semua orang, adik-adik mahasiswa, kelompok kritis, termasuk juga adalah pemerintah, pasti ingin negara kita itu baik-baik saja, ekonomi kita kembali stabil, rupiah menguat, tidak ada lagi kenaikan-kenaikan BBM, harga-harga kebutuhan dasar masyarakat tidak terdampak dari kenaikan Oke. apapun, dan yang paling penting tentu kita berharap Indonesia itu menjadi bangsa yang hebat dan kuat ya Disti. Oke, kita harapkan tentu saja akan ada upaya pemerintah untuk bisa dalam tanda kutip ya mendengar aspirasi dari masyarakat yang kemudian diwakili oleh teman-teman mahasiswa. Nah, saya ke Bung Doli dulu. Bung Doli, saya harap sinyal sudah semakin stabil begitu agar jawaban Anda bisa tersampaikan dengan baik, Bung Doli. Bung Doli, dari sisi partai pendukung pemerintah sekaligus juga parlemen, bagaimana tindak lanjut untuk bisa mendorong pemerintah agar segera melakukan evaluasi program dan juga kebijakan seperti yang kita tahu tercantum dalam tuntutan. Salah satunya adalah program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih yang juga di underline adalah soal penghentian pemborosan APBN. Apakah ini akan didengar dan tentu kita harapkan harus ada evaluasi segera menyeluruh. Iya, saya udah dengar ya. Ya, silakan. Isi ya. Ya, silakan, Bung. Oke. Nah, pertama saya kira saya ingin menegaskan kembali apa yang disampaikan oleh Saudara Dipra ya, bahwa tidak ada satu pemerintahan dimanapun yang tidak menginginkan adanya kemajuan di negaranya dan kemudian pasti semuanya punya cita-cita untuk membangun bangsa negaranya itu jauh lebih baik. Itu catatan pertama. Jadi termasuk pemerintahan sekarang ini, pemerintah Pak Prabowo Gibran itu tentu punya keinginan, punya cita-cita dan dengan konsepnya gitu ya. Konsepnya masing-masing, visinya masing-masing, programnya masing-masing. Nah, apa yang dilakukan selama ini misalnya dengan program-program seperti MBG, kemudian KDMP, ya ada sekolah rakyat gitu. Memang visi pemerintahan Pak Prabowo ini adalah bagaimana membuat ada program-program yang memang langsung dirasakan oleh masyarakat, langsung dilakukan oleh rakyat. Nah, bahwa kemudian dalam perjalanan, dalam implementasinya ada kendala, ada masalah. Nah, ini yang terus-menerus dilakukan dan beberapa waktu terakhir ini kan sebagai katakanlah titik balik baru ya, bagaimana kita misalnya pemerintah melakukan sangat serius mengevaluasi program MBG misalnya ya. Jadi, nah kalau kemudian pertanyaannya kembali kepada soal sikap pemerintah dan kami di DPR, apalagi Partai Golkar sebagai partai pendukung, saya kira pertama kami berterima kasih sekali lagi bahwa adik-adik mahasiswa selalu mengingatkan kami, mengingatkan pemerintah ya. Ini adalah bagian untuk bagaimana supaya semua program yang baik-baik yang direncanakan oleh pemerintah ini memang bisa terlaksana, terimplementasi dengan baik sampai ke masyarakat, dirasakan betul-betul konkret di rakyat kita gitu. Nah, tentu langkahnya adalah kami kan sudah melihat juga sebelum ada aksi demonstrasi ini, tentu saya kira pemerintah sudah melakukan evaluasi ya, melakukan langkah-langkah yang lebih serius untuk melakukan program dalam rangka melaksanakan program tadi yang jauh lebih baik itu. Yang kedua, dalam merespon aksi ya, kita juga sudah mendengar langsung kan juga dari ya kantor staf presidenan, bagaimana mereka juga memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh adik-adik ini. Dan kemudian kami di DPR tentu akan lebih serius lagi ya, masing-masing AKD ya itu memperkuat fungsi pengawasannya ya, termasuk nanti misalnya kalau ada evaluasi tentang APBN ya. Ini kan masa sidang setelah ini kami laksanakan dalam rangka untuk menyusun kembali anggaran-anggaran masing-masing KRL ya untuk 2027 ya, nanti akan didiskusikan mulai dari di awal Agustus, ada pidato presiden tentang nota keuangan.
Jadi momentumnya pas sebetulnya ya buat kita nanti untuk mengevaluasi secara menyeluruh, bukan hanya dari evaluasi program, tapi juga nanti berkaitan dengan soal anggarannya. Gitu. Bung Doli? Ya. Ya, oke. Nah, ini kan yang juga dikhawatirkan adalah begini, ketika ada khawatiran akan ada aksi yang lebih besar lagi. Kita sih berharapnya pemerintah segera melakukan evaluasi dan juga menjawab tuntutan menindaklanjuti. Nah, kalau ini tidak ditindaklanjuti, kekhawatirannya akan lebih besar, akan ada aksi lanjutan. Bagaimana DPR juga bisa mengawal aspirasi dari teman-teman mahasiswa ini? Karena kita tahu fungsi dari DPR ini adalah salah satunya adalah pengawasan, Bung Doli. Iya, tentu kan di dalam menyelenggarakan pemerintahan, penyelenggaraan negara ini kan variabel-variabel yang kemudian banyak untuk variabel yang dipertimbangkan itu kan banyak. Jadi artinya kita mengapresiasi, menghargai apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa. Nah, tentu kita juga pasti langsung merespons ya. Pemerintah juga pasti akan mendengarkan dan kemudian menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini gitu. Nah, tapi juga kita semua harus sama-sama memahami, mengetahui ya bahwa dalam melaksanakan program-program pemerintahan yang melibatkan banyak orang gitu ya. Ini kan tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya. Kita perlu waktu gitu. Nah, yang penting adalah kita semua termasuk adik-adik mahasiswa melihat ya niat baik, kemudian intention yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya kami di DPR juga dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, ya. Apakah kemudian ada upaya-upaya yang secara perlahan tapi pasti itu kelihatan terjadi adanya perubahan. Contoh misalnya soal MBG, ya. Saya kira kan dengan kejadian seperti kemarin itu, ini membuat ya terhentak kita semua ya, dan kemudian membuat mata kita semua terbelalak, dan pada akhirnya pemerintah sudah melakukan. Tadi ada bagaimana MBG itu sekarang sudah mulai dievaluasi secara menyeluruh ya, ada refocusing, bahkan ada efisiensi anggaran ya. Nah, itu saya kira kan salah satu bentuk yang memang konkret merespons dari apa yang selama ini kita dapatkan informasi dari masyarakat gitu. Kalau salah satunya adalah kita tahu program MBG begitu ya, yang Anda juga terbelalak, semua mata juga terkejut begitu ya ketika ada penggantian dari kepala BGN beberapa hari yang lalu, termasuk juga ada tersangka baru. Kalau kita menganalogikan ketika mobil atau bis sekolah itu ada berbagai macam kerusakan, dipaksakan untuk berjalan, oke supir diganti tapi terus mobil berjalan, apakah tidak idealnya, apakah mungkin mobil itu dihentikan dulu, dimasukkan ke bengkel ketika sudah baik baru kemudian berjalan lagi? Jawaban Anda, Bung Doli. Iya, negara ini kan harus terus berjalan ya. Pemerintahan harus terus terselenggara gitu. Program-program pemerintah untuk mencapai kemajuan-kemajuan itu juga tidak boleh berhenti gitu. Jadi kita tidak boleh menghentikan penyelenggaraan pemerintahan yang itu pasti akan jauh lebih buruk dibandingkan untuk kalau kita hentikan gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya MBG, kemudian KDMP, ya, kemudian sekolah rakyat itu. Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Pak Bro ini kan sejatinya program yang baik ya, program yang sangat ideal gitu loh. Ya, coba kita bayangkan kalau misalnya karena ini berhasil ya, kita bisa melihat anak-anak kita 10, 15, 20 tahun menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, yang cerdas gitu ya. Ini kan soal investasi terhadap kualitas sumber daya manusia kita gitu loh. Nah, kemudian KDMP misalnya ini adalah bagaimana untuk kemudian memberdayakan ekonomi rakyat kita ya, mengembalikan sistem koperasi kita kepada rohnya sebagai negara yang menganut falsafah Pancasila,
bagaimana supaya koperasi itu menjadi suku guru ekonomi Indonesia gitu. Nah, ini kan semua program-program yang baik dan menurut saya harus jalan terus. Nah, tentu di dalam proses kalau ibaratkan dengan bis tadi, ya kalau memang kita bisa memperbaikinya tanpa menghentikan bis itu kan jauh lebih baik ya dibandingkan misalnya kalau kita berhenti ada sekian waktu yang terbuang yang kemudian nanti akan berdampak pada hasil akhirnya gitu loh. Nah, oleh karena itu kami meminta ya kepada seluruh masyarakat tolong tetap percaya ya kepada pemerintah ya kepada kami karena ini adalah program yang cukup baik. Kami juga tidak menutup mata bahwa memang selama ini implementasinya masih ada kelemahan-kelemahan, masih ada kekurangan-kekurangan. Kami terima kasih sudah diberitahu banyak hal termasuk apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa ini dan tentu sambil berjalan ini akan terus diperbaiki. Oke, termasuk juga soal menurunkan harga kebutuhan pokok dan juga harga bahan bakar minyak jenis Pertamax, Pak Bung Doli. Bagaimana pemerintah bisa dalam tanda kutip ya ada upaya dan kompensasi dalam hal ini, jangan sampai kemudian yang dikhawatirkan adalah kelas menengah ini kan juga nanti kita khawatirkan akan rentan untuk bisa masuk ke dalam jurang kemiskinan. Iya, saya kira memang kebijakan-kebijakan yang diambil ya itu adalah kebijakan dengan pertimbangan yang cukup matang ya. Saya yakin bahwa pemerintah katakanlah misalnya menaikkan harga Pertamax gitu ya. Ini adalah bagian dari upaya menjaga daya beli dan kestabilan ya, situasi ekonomi yang kita ambil prioritasnya mungkin teman-teman atau masyarakat yang di bawah gitu ya. Makanya pemerintah menegaskan berkali-kali tidak ada kenaikan BBM non subsidi ya. Nah itu kan lebih dampaknya lebih meluas. Makanya kemudian ada hitungan-hitungan ekonomi yang pada akhirnya kemudian memilih ya dalam situasi yang sesulit ini kan kita harus memilih. Ya. Dan saya yakin pilihan ini bukan pilihan jangka menengah dan jangka panjang ya. Kita berharap ini pilihan jangka pendek yang kemudian kalau situasinya lebih baik semuanya akan kembali berjalan normal. Oke, tadi saya sempat mendengar Anda mengatakan tolong percaya kepada pemerintah, Bung Doli. Nah, saya ke Mas Adi. Mas Adi, terakhir, apa yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk bisa menumbuhkan lagi kepercayaan itu di tengah situasi yang saat ini? Singkat saja. Ya, saya kira ada kompromi, Aristi. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang antisipatif, terukur. Misalnya supaya nilai tukar rupiah itu kembali menguat. Meski dalam sehari dua hari ini rupiah kan relatif menguat tidak lagi 18.000. Tentu langkah-langkah selanjutnya bagaimana rupiah itu bisa 16.000, 15.000 dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang kedua tentu soal kenaikan-kenaikan harga yang ini mungkin sebagai dampak dari kenaikan BBM beberapa hari yang lalu, ini sudah mulai harus diantisipasi. Kalau kita berkaca dari pemerintahan yang sebelumnya, baik di era Pak Jokowi, Pak SBY ataupun Ibu Megawati Soekarno Putri, kalau ada kenaikan-kenaikan terkait dengan BBM, biasanya kan ada bantalan-bantalan sosial, seperti misalnya bansos ya, supaya ini ikut meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, itu untuk kalangan miskin, tapi bagaimana untuk kalangan menengah? Kompensasi apa yang bisa diberikan kepada kalangan menengah dari pemerintah? Ya tentu adalah bentuk hal-hal lain yang sifatnya saya sebut tadi terukur ya, misalnya supaya tidak ada kenaikan-kenaikan apapun dalam konteks ini. Meski tentu kalkulasinya secara ekonomi tidak mudah untuk tidak menaikkan apapun dalam kondisi yang semacam ini. Perlu juga misalnya bahwa bantalan-bantalan sosialnya menyasar kelompok-kelompok tertentu yang sifatnya vulnerable ataupun merasa terancam dari segi ekonomi kalau ada kenaikan-kenaikan khususnya yang juga menyasar kelompok-kelompok menengah. Dan yang paling penting sebenarnya Adisti, salah satu bentuk kritik yang paling dalam, salah satunya adalah protes adik-adik mahasiswa itu supaya APBN itu kan tidak jor-joran ya, tidak salah sasaran. Dan kemudian memang difokuskan bagaimana untuk mengantisipasi kondisi ekonomi kita saat ini. Makanya yang disasar itu adalah program-program populis yang dinilai
menggunakan APBN yang cukup fantastis ya. Salah satunya adalah MBG dan KDMP itu. Ini yang saya kira menjadi titik fokus supaya hal-hal yang sifatnya bombastis menggunakan dana yang cukup luar biasa itu sebisa mungkin juga mulai dievaluasi secara signifikan dan dialokasikan kepada kelompok-kelompok yang sifatnya rentan secara ekonomi, kelas menengah bawah, yang saya kira ini adalah sebuah situasi yang tidak gampang-gampang saja. Itulah yang saya kira pentingnya ada feedback, ada kemudian protes seperti aksi demonstrasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Tujuannya adalah supaya saling mengingatkan kalau ada sesuatu yang nyerong-nyerong tidak baik, ada sesuatu yang sifatnya perlu dikoreksi. Saya kira pemerintah dalam hal ini juga mesti akan mendengarkan secara terbuka, Adisti. Oke, kalau dari 5 tuntutan yang kita tahu dari mahasiswa ini kan ada 5. Tadi kalau menurut Bung Doli, yang poin ketiga menghentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, KDMP itu tidak dimungkinkan untuk menghentikan kedua program flagship dari pemerintah. Nah, menurut Anda dari sisi politik, Mas Adi Pray, dari 5 poin itu, kalau satu tidak bisa dihentikan, ada berapa poin lagi yang dalam tanda kutip ya realistis saat ini untuk bisa dipenuhi oleh pemerintah? Ya, per hari ini paling realistis adalah sebagai upaya untuk melakukan penguatan terhadap nilai tukar rupiah. Kan itu sudah dilakukan dalam sehari 2 hari. Yang kedua tentu kita mendengarkan pernyataan dari pemerintah, rasa-rasanya KDMP dan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih dan MBG itu kan nggak mungkin di stop, tapi sebisa mungkin kan ada efisiensi. Jangan ratusan triliun, tapi digunakan kepada masyarakat dan adik-adik kita ataupun ibu hamil yang betul-betul membutuhkan, Adisti, sehingga anggaran untuk program makan bergizi tidak ratusan triliun seperti sekarang. Bisa saja itu jauh lebih sedikit kan kalau kemudian memang ada refocusing dan tepat sasaran. Dan yang paling penting, evaluasi-evaluasi yang semacam ini tujuannya adalah untuk menyehatkan kembali ekonomi. Dan kalau mau jujur sebenarnya, kalaupun toh ini tidak bisa dihentikan program populis kerakyatan, koperasi desa termasuk juga adalah MBG, yang paling penting dalam praktiknya itu sesuai dengan harapan, Adisti. Betul tidak bahwa akan terjadi misalnya ekosistem ekonomi itu terbentuk di desa-desa. Kalau itu yang tidak terjadi, maka anggaran-anggaran yang digunakan, APBN yang cukup luar biasa digunakan, itu pastilah diprotes. Tapi kalau efeknya betul terjadi ekosistem ekonomi, petani terberdaya, pedagang-pedagang sekitarnya juga terberdaya, ya rasa-rasanya memang kritik-kritik publik itu akan semakin mengurang. Problemnya adalah ketika menggunakan APBN yang cukup luar biasa di MBG ataupun di KDMP, tapi prakteknya banyak compang-camping, disitulah kemudian muncul protes-protes publik. Jadi pada level implementasi juga harus dibenahi. Betul tidak bahwa masyarakat di daerah, di pedesaan yang selama ini mungkin termarginal, suaranya tidak pernah diperhatikan secara signifikan, secara ekonomi, itu kemudian mampu tumbuh secara ekonomi. Kalau ekonomi desa itu terbangun dengan adanya proyek strategis ini, makan bergizi, Kopdes, ya saya kira publik akan membuka secara terang benderang bahwa ratusan triliun yang digunakan pemerintah itu memang tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem ekonomi di pedesaan itu. Kan itu pembuktian yang mesti dibuktikan sebenarnya, Adisti. Oke, kita akan tunggu bagaimana langkah atau upaya pemerintah untuk bisa merespon dari 5 tuntutan mahasiswa yang kemarin disuarakan, tidak hanya di Jakarta juga, tapi juga di sejumlah daerah. Terima kasih Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno, dan juga ada Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar, Bung Ahmad Doli Kurnia. Sehat selalu Bapak-Bapak, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda, Saudara. Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Yogyakarta akan menggelar unjuk rasa mengkritik pemerintah hari ini. Unjuk rasa dipusatkan di kawasan Pertigaan Gejayan, Sleman.